Yo, what's up geng? This is Apollinaire, welcome back to my channel. Sekarang waktunya seputar horor. Saat itu ada seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 4 SD. Sebut saja namanya Risma. Risma merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari istri pertama ayahnya. Ayahnya menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia saat melahirkan Risma. Singkat cerita, Risma dan saudara serta ayahnya selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan istri pertamanya, dengan selalu mengajak kedua kakak laki-lakinya dan juga Risma. Sekitar pukul 3 sore, ayahnya Risma menyuruh Risma untuk segera mandi, sementara ibu sibuk menyiapkan bunga-bunga sebagai buah tangan kepada yang diziarah nanti. Pada kesempatan kali ini, kedua kakak laki-lakinya tidak bisa ikut, karena baru pulang selesai kerja, jadi Risma hanya pergi berdua dengan ayahnya saja. Risma melihat ayahnya sedang mengambil parang di balik pintu rumah mereka, dan Risma membantunya untuk membawa bunga yang sudah disiapkan ibu. Ayahnya memang tidak mempunyai sepeda motor, karena keluarganya termasuk sangat sederhana. Dan di kampungnya waktu itu hanya sedikit orang saja yang mempunyai sepeda motor, jadi mereka pun berangkat dengan berjalan kaki. Sesampainya di jalan masuk menuju kuburan lama, ayah Risma membersihkan rerumputan dan pepohonan kecil, untuk membuat jalan masuk ke area itu, karena memang dulu akses jalan tidak ada di sana. Begitu sampai di kuburan lama, lalu ayah Risma tidak lupa untuk mengucapkan salam selagi mau masuk ke sana. Risma pun menyusulnya dari belakang. Tak lama setelah itu, terlihat masjid tua yang sudah tidak berdinding. Risma dan ayahnya pun mencari posisi di mana letak kuburan yang akan mereka ziarah. Setelah mereka menemukannya, Risma melihat ayah mencabuti rerumputan dan membersihkan kuburan itu. Lalu ayahnya menyuruh Risma untuk membacakan surah Yasin di sana. Dan setelah selesai, Risma dan ayahnya berniat untuk pulang. Setelah beberapa menit berjalan, ayah Risma melihat pohon sawo yang sudah berbuah, lalu dia pun pergi memetik buah sawo tersebut. Tak lama kemudian, Risma pun ikut memungut buah di sekitar yang tergeletak di tanah. Namun tiba-tiba, Risma tersandung batu dan jatuh tersungkur. Dia lihat batu itu menjadi miring, karena tersenggol, sebab permukaan bawah batu ikut terangkat. Namun, setelah dia lihat baik-baik, ternyata itu sebuah nisan yang sudah sangat tua, jadi Risma langsung menyuruh ayahnya untuk turun. Dengan nada sedikit ketakutan, Risma bertanya kepada ayahnya. "Yah, ini apa, kuburan atau bukan?" kata Risma. "Ya ampun, itu kuburan, kok bisa miring nisannya?" tanya ayah sambil terheran. "Tadi, aku kesandung di sana," jawab Risma sambil ketakutan. "Ya sudah, gak apa-apa." Ayah pun meyakinkan Risma agar dia tidak takut, sambil mengembalikan nisan tua itu ke bentuk semula, sambil meminta maaf karena ketidaksengajaan yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian Risma bergegas pulang ke rumah. Namun, tiba-tiba, dia dikejutkan dengan sesosok makhluk berkain kafan putih, yang sedang berdiri di atas kubah masjid yang tak jauh dari lokasi tadi. Lalu makhluk itu menghadap ke arah Risma dengan wajah yang sangat hitam dan sulit digambarkan. Risma pun langsung memeluk ayahnya dari belakang. "Ayah, aku takut." "Takut kenapa?" tanya ayah sambil terheran. Kemudian, ayah terdiam sambil memegangi tangannya. "Sudah, gak apa-apa,"
Karena ayahnya tahu, kalau Risma selalu dinampakkan makhluk gaib sejak kecil, namun ayah Risma membuat seolah-olah tidak mempercayainya, karena takut akan menambah ketakutannya. Kemudian mereka pun kembali untuk pulang. Sekitar seminggu setelah kejadian itu, terdengar kabar bahwa ada saudara mereka yang baru meninggal di kota. Jadi ayah dan ibu Risma pergi, hanya tinggal Risma dan kedua kakak laki-lakinya di rumah. Sementara kedua adiknya ikut dengan ayah ke kota, dan mereka berencana untuk menginap beberapa malam di sana. Jadi, ayahnya menyarankan Risma untuk mengajak temannya tidur di rumah. Setelah mencari-cari siapa yang bisa diajak menginap di rumahnya, akhirnya Risma mendapatkan teman yang mau diajak untuk menginap. Setelah meminta izin ke orang tuanya, mereka pun jalan kaki sampai ke rumah Risma. Malam harinya, mereka semua tidur dalam satu kamar, karena mereka saat itu masih kecil dan kebetulan dulu rumahnya hanya punya satu kamar saja. Sebelum tidur, mereka bercerita, bercanda dan tertawa bersama, sambil menceritakan cerita seram dan sesekali cerita lucu sampai larut malam. Akhirnya, setelah itu mereka pun mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Tapi, di tengah malam, Risma dibangunkan dengan aroma busuk, yang saat itu Risma mengira bahwa saudara laki-lakinya buang angin. Tetapi, ketika Risma akan duduk, tiba-tiba dia melihat lagi sesosok pocong, yang tengah berdiri di hadapannya. Wajahnya hitam, dengan kafan yang penuh lumpur serta berbau busuk, sedang berdiri di hadapannya sambil memandanginya. Saat itu, matanya terlihat berwarna kuning karena pantulan cahaya pelita. Risma terdiam seketika karena syok dan bergemetar, lalu menjatuhkan tubuh ke kasur kembali sambil menutupi wajahnya dengan selimut. Beberapa saat kemudian, Risma memberanikan diri untuk mengintip di balik selimut, tetapi makhluk itu masih ada berdiri di sana sambil sesekali dia menggerakkan matanya yang berwarna kuning itu. Dia tidak begitu jelas melihat wajahnya, karena penggunaan cahaya pelita yang tidak sama dengan cahaya bola lampu saat ini. Yang jelas teringat adalah wajahnya yang hitam, berbau bangkai dan berbau lumpur, serta matanya yang kuning, dan dia melihat kain kafan yang digunakan penuh lumpur. Risma masih gemetar di balik selimut, dan ketika kedua kalinya dia mencoba mengintip kembali, dan Risma lihat dia sudah tidak ada di sana. Lalu, Risma pun berusaha memejamkan matanya kembali, sambil terus menyembunyikan wajahnya. Pagi harinya, tubuh Risma panas, dan Risma pun demam tinggi karena terkejut atas kejadian semalam. Setelah orang tuanya kembali, Risma menceritakan ke ibunya mengenai kejadian semalam. Tapi, ibunya seperti tidak mau untuk lebih menakutinya lagi. Jadi dia hanya bilang, itu bukan apa-apa, dan tidak akan terjadi apa-apa. Akan tetapi, ayahnya seperti mengetahui sesuatu, mungkin saja pocong itu adalah penghuni kuburan yang tidak sengaja tersenggol nisannya oleh Risma. Dan setelah kejadian itu, Risma pun pelan-pelan mulai terbiasa dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tamat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun tulisan, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan konten saya, silahkan like dan subscribe channel saya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, silahkan kalian follow Instagram kami. Lalu DM cerita kalian ke Instagram kami, kita akan ceritakan pengalaman horor kalian di video selanjutnya. Saya Apoliner, sampai jumpa di video selanjutnya.